Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah memerintahkan kita pula untuk berakhlak yang mulia kepada sesama. Dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan itulah bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketaatan, seorang tidak disebut bersyukur walaupun dia memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat lainnya di tangannya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa inilah yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu anhu berkata mengenai takwa yang sebenarnya, la yattaqil 'abdu Allah haqqa tuqatih hatta yahzuna min lisan. Tidaklah seorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah sampai dia bisa menjaga lisannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Siapa yang meninggal dunia dengan suatu keadaan, maka dia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Perlu diingat bahwa ada dua amalan yang membuat seorang mudah masuk ke dalam surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga, maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Lalu beliau ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab, yaitu mulut, berkata kotor, dan kemaluan. Lalu apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi maksiat padanya. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah, dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Jadi masuk bersyukur kepada Allah di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan kepadanya. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitupun saat dia berucap. Semua yang dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu akhlak yang baik? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak, sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Maka Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu bagaimana bentuk akhlak yang baik? Bagaimana bentuk akhlak yang baik? Maka akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para ulama salaf dengan beberapa contoh berikut ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, husnul khuluq al-karam wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlatu wal 'atiyatu wal ismul hasan. Akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Bermuka manis, suka senyum, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian Imam Ahmad pernah berkata, husnul khuluq alla taghdha wa la tahtad. Wa anhu annahu qala, husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata, akhlak yang baik adalah bisa menahan amarah dan di hadapan manusia. Maka kesimpulan dari perkataan para ulama tentang husnul khuluq, akhlak yang baik adalah suka senyum kepada orang lain, suka berbagi dermawan kepada orang lain, dan bisa menahan amarahnya di hadapan manusia. Demikian khutbah pertama ini, semoga kita bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا